Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahafia dengan NIM 1901010408. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas A. Oke, di sini saya akan memaparkan sebuah PowerPoint tentang sejarah. Oke, lanjut pada slide pertama, yaitu pengertian kata sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah, artinya terjadi, sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara, yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga serta buah. Menurut Muhammad Yamin, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh dan hidup, berkembang biak terus-menerus, dan akan berlanjut sepanjang masa. Lanjut ke slide kedua. Ada sejumlah definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan, diantaranya adalah 1. Menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya serta proses gerak perkembangan yang kontinu dari awal sampai sekarang, yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta arah cita-cita masa depan. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan bahan-bahan tulis atau tanda-tanda lain. 3. James Bank, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau atau sejarah sebagai kenyataan. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat yaitu menurut Kunto Bijoyo, sejarah dapat diartikan dua macam, yaitu sejarah dalam arti negatif. Sejarah dalam arti negatif ini dapat diartikan sebagai berikut. 1. Sejarah itu bukan mitos. Dan yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Yang ketiga, sejarah itu bukan ilmu alam. Dan yang keempat adalah sejarah itu bukan sastra. Oke, B. Sejarah dalam arti positif. Secara positif, sejarah dapat diartikan sebagai berikut. 1. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Dan yang ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu tertentu, satu-satunya dan terencana. Yang keempat, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Oke, kita lanjut pada guna sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intriksi dan guna ekstrinsi. 1. Guna intrinsik terdiri atas A. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. B. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersamaan dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Paling tidak ada dua sikap setelah orang mengetahui masa lampau, yaitu melestarikan masa lampau karena menganggap masa lampau itu penuh makna, atau orang itu menolak. C. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Misalnya di Amerika Serikat ada dua aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dan konflik. Disebut konsensus karena mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus, dan para sejarawan selalu bersikap konformistis. Sebaliknya disebut konflik karena menekan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan, dan menganjurkan supaya orang bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. 2. Guna ekstrinsik terdiri atas A. Pendidikan moral. Jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah, dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Fakta sangat penting dalam sejarah. Tanpa fakta tidak boleh bersuara.
B. Sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlakukan oleh para politis, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era global sekarang ini tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Misalnya, kaum politis yang tidak dapat mengantisipasi gelagat perubahan akan ketinggalan. B. Sejarah C. Sejarah sebagai pendidikan keindahan. Dengan sejarah mengajarkan itu semua, Anda diminta untuk membuka hati dan perasaan. Pengalaman estetika akan datang melalui mata waktu kita, antara lain datang ke monumen, candi, istana, dan membaca. Oke, lanjut ke tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, menamparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dalam mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia di masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Salah satu pengertian sejarah adalah ilmu tentang waktu dan waktu di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu tersebut secara berkesinambungan. Dalam pandangan waktu seperti itu, maka secara implisit waktu mempunyai 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Manusia menghadapi kenyataan hidup bahwa waktu gerak terus-menerus, maka secara eksa waktu diukur dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan abad. Oke. Lanjut ke perubahan sosial budaya. 1. Pengertian perubahan sosial budaya. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal 2 macam perubahan, yaitu perubahan sosial atau social change dan perubahan kebudayaan atau cultural change. Membicarakan perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan perubahan budaya. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dapat dipisahkan untuk keperluan teori, tetapi dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari sangat sukar untuk dibedakan dengan tegas antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Beberapa pendapat tentang definisi perubahan sosial berikut ini. A. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua unsur kebudayaan, misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain, termasuk perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. B. Menurut Taylor, mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma hukum, adat istiadat, serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat. Perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari semua unsur kebudayaan tersebut. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, antara lain 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang mencangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga sistem hak milik atas tanah mengalami perubahan-perubahan. Orang mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi hasil, dan sebagainya, yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat. 2. Penemuan baru. Inovasi atau innovation merupakan suatu proses sosial dari budaya yang besar, tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Proses tersebut meliputi suatu penemuan unsur budaya untuk kebudayaan baru tersebut disebarkan ke masyarakat, lalu diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan.
Penemuan-penemuan baru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discover dan invention. Discover adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik yang berupa alat baru atau ide baru, yang diciptakan oleh individu atau suatu rangkaian ciptaan individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Discover baru menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima dan menerapkan penemuan baru tersebut dalam hidup dan kehidupannya. B. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, adat istiadat yang telah diakui selama ini. C. Faktor eksternal. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu seperti 1. Lingkungan fisik, 2. Peperangan, 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang ketiga yaitu menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal terjadi karena sebagai faktor, yaitu A. Masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap suatu hal yang baru yang dianggap sebagai suatu hal yang bersifat negatif. B. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. C. Adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara suatu hal yang lama, membuat inovasi terhalang. Oke, lanjut ke judul terakhir yaitu konsep kebudayaan. Manusia diciptakan oleh kebudayaan tertentu, dan di dalam lingkungan kebudayaan tertentu makhluk yang lahir di dunia ini belum dikatakan manusia, melainkan harus dijadikan manusia. Kebudayaan menghasilkan manusia tertentu. Contohnya kebudayaan Jawa menghasilkan manusia Jawa. Semua kebudayaan adalah suatu proses belajar dalam lingkungan tertentu. Maka manusia yang campur tangan dalam menyelenggarakan kebudayaan juga mewariskan kepada generasi berikutnya. 1. Pengertian kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budhaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian secara sederhana kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu ada yang mengupas kata budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk budidaya yang mempunyai arti daya dari budi. Oleh karena itu mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta rasa dan karsa, dengan kata lain hasil dari ketiga unsur akal atau budi, cipta, rasa, dan karsa. Itulah yang disebutkan kebudayaan. 2. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai suatu analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar menjumlahkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. 3. Wujud kewujudan. Menurut Kontrajaraningrat 1979 200-204, ketujuh unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan. Adapun wujud kebudayaan itu adalah sebagai berikut. A. Sistem budaya atau cultural system. B. Sistem sosial atau social system. C. Berupa kebudayaan fisik. Baiklah, itu saja materi tentang konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.